Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muzalati Syahriswadi dengan NPM 1910631050151 dari kelas 6D, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di mana pada video ini saya akan menjelaskan hasil dari UAS Inovasi Pendidikan semester 6 pada tahun ajaran 2022 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, NPD. Yang pertama, yaitu apakah yang dimaksud dengan inovasi pendidikan? Menurut Saud pada 2011, inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru dan kualitatif, yang mana ini berbeda dari hal yang ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Maka dapat dikatakan bahwa inovasi pendidikan yaitu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok masyarakat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan atau memecahkan masalah-masalah pendidikan. Kemudian untuk nomor 2 yaitu apakah tujuan pendidikan, yang mana dalam Kusnandi secara sistematis arah tujuan inovasi pendidikan khususnya di Indonesia adalah mengejar berbagai ketertinggalan dari berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian mengusahakan terus mengarahkannya pendidikan di setiap jenis, jalur, dan jenjang yang dapat melayani setiap warga negara secara merata dan adil. Yang ketiga yaitu mereformasi sistem pendidikan Indonesia yang lebih efisien dan efektif. Selanjutnya untuk soal nomor 3 yaitu apa itu inovasi apa saja yang sudah dilakukan dalam pendidikan. Nah, dari hasil yang saya kaji, itu ada beberapa inovasi pendidikan. Yang pertama, mengenai flipped classroom atau pembelajaran terbalik, yaitu jenis blended learning, di mana materi pembelajaran diperkenalkan kepada siswa ketika di rumah dan berlatih mengerjakannya di sekolah. Kemudian ada e-learning, atau pembelajaran secara elektronik, yaitu merupakan pembelajaran yang dilakukan di internet, di mana siswa dapat mengakses materi pembelajaran mereka secara online, di mana saja dan kapan saja. Kemudian ada buku teks digital atau digital textbook, yaitu buku digital yang dimaksudkan sebagai buku teks dalam proses pembelajaran. Buku teks digital ini juga dikenal sebagai buku teks elektronik atau e-text. Kemudian yang keempat, apa itu inovasi produk dan contohnya apa saja? Nah, inovasi produk itu sendiri adalah suatu usaha menciptakan produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga muncul minat beli terhadap produk tersebut yang diharapkan dapat direalisasikan melalui keputusan pembeli. Ini menurut Setiadi pada 2003. Contohnya itu kalau di sekarang ini ada inovasi mengenai mouse kabel, ada microwave 3-in-1 dan juga garlic muncher. Kemudian yang kelima, apa itu inovasi pendidikan? Brandly. Berdasarkan Wikipedia, Brandly ini adalah suatu perusahaan pendidikan berbasis teknologi dan sebuah situs web belajar yang memungkinkan penggunanya untuk saling bertanya dan menjawab pertanyaan terkait dengan pelajaran sekolah secara terbuka ke pengguna lainnya. Dengan kata lain, sebagai salah satu aplikasi yang mempertemukan siswa dan tenaga pendidik secara online, berusaha mewadahi kebutuhan akan kegiatan belajar mengajar secara online. Yang keenam, mengapa pemerintah selalu melakukan inovasi dalam pendidikan? Inovasi pendidikan ini dilakukan karena faktor lingkungan dan kebutuhan masyarakat pada kehidupan di era global ini, yang mana dengan berbagai persoalan yang telah menuntut berbagai perubahan. Apabila pemerintah tidak berinovasi pada sektor pendidikan, maka kemungkinan terjadi adalah kegagalan yang lebih luas dalam membentuk nilai-nilai karakter bangsa terhadap peserta didik. Selanjutnya di sini ada beberapa strategi untuk mengadopsi inovasi yang dilakukan oleh suatu organisasi. Strategi manakah yang paling efektif digunakan untuk kasus adopsi inovasi kurikulum 2013? Kemudian kemukakanlah kelemahan serta kelebihan dari strategi tersebut. Nah, macam-macam strategi itu dari yang saya pelajari ketika berjalannya kuliah ada 4 macam, yaitu ada strategi fasilitatif, strategi pendidikan, strategi rujukan, dan strategi paksaan. Berdasarkan definisinya, strategi yang paling efektif itu yang digunakan untuk kasus adopsi inovasi kurikulum 2013 adalah strategi fasilitatif, yang mana strategi ini digunakan untuk memperbaharui bidang pendidikan. Adanya kurikulum baru dengan pendekatan keterampilan proses, misalnya memerlukan perubahan atau pembaharuan kegiatan belajar mengajar.
Nah, kelebihan dan kekurangannya itu apa? Strategi fasilitatif ini sangat berguna karena yang pertama, sasaran perubahan mengenal masalah yang dihadapi serta menyadari perlunya mencari target perubahan tujuan. Kemudian dapat dilaksanakan dengan disertai program yang menimbulkan kesadaran sasaran perubahan atas tersedianya fasilitas atau tenaga bantuan yang diperlukan. Dan juga menyediakan berbagai fasilitas yang sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, adapun kelemahannya yaitu digunakan pada kondisi sasaran perubahan yang sangat kurang untuk menentang adanya perubahan sosial. Kemudian perubahan diharapkan berjalan dengan cepat serta tidak adanya sikap terbuka dari sasaran perubahan untuk menerima perubahan. Nomor 8, adopsi inovasi selalu berkonotasi adanya perubahan. Nah, di sini akan dijelaskan mengenai teori perubahan menurut Habermas dan juga Michael Fullan. Perubahan merupakan kunci proses yang rumit. Bahkan untuk memulai sebuah perubahan harusnya memiliki keberanian untuk beralih ke hal baru. Dalam proses perubahan, hal ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman merupakan sesuatu yang menjadi ancaman. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut adalah harus beradaptasi dengan baik dengan berbagai lingkungan. Itulah yang sering ditakuti untuk memulai perubahan. Fullan menyebutkan bahwa inti dari perubahan adalah menjadikan individu mengerti bagaimana dirinya dapat mengatasi permasalahan yang terdapat pada kehidupan nyata. Sedangkan faktanya, masih banyak individu yang masih tidak dapat mengerti bagaimana dirinya sendiri. Hal tersebut menjadikan terbatasnya waktu mereka untuk melakukan refleksi dari yang berkelanjutan. Hanya berfokus pada perspektif jangka pendek, mengisolasi dari interaksi dengan orang dewasa lainnya, dan menguras lebih energi mereka. Untuk selanjutnya yaitu manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan inovasi yang bersifat desentralisasi bagi sekolah. Nah, bagaimana sih kita caranya untuk mentransfer tacit knowledge sehingga menjadi explicit knowledge agar MBS ini bisa berhasil dengan baik? Dari hasil yang saya peroleh, menurut Ikejuro Nonaka dan Hirotaka Takuchi, cara mentransfer tacit knowledge ke explicit knowledge disebut proses externalization. Pengetahuan yang tersimpan dalam otak seseorang dibuat menjadi eksplisit agar dapat dipelajari orang lain. Pengetahuan tacit yang ada dalam diri individu dikeluarkan dan diformulasikan ke dalam media lain yang dapat dengan mudah dipelajari oleh individu lain. Misalnya dengan cara menulis, maka pengalaman atau pengetahuan yang sebelumnya tersimpan dalam otak seseorang diubah menjadi tulisan sehingga dapat dipelajari oleh orang lain. Selanjutnya yaitu bagaimana sih caranya MBS ini dapat terlaksana sesuai dengan tujuannya. Nah, ini harus ada kolaborasi tentunya. Yang pertama, ada pemberdayaan komite sekolah dalam peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Yang kedua, unsur pemerintah membantu dalam mengkoordinasikan dan membuat jaringan kerja atau akses ke dalam siklus kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya dalam pendidikan pendidikan. Yang ketiga, memberdayakan tenaga pendidikan, baik tenaga pengajar, kepala sekolah, petugas bimbingan atau penyuluhan, maupun staf kantor, pejabat-pejabat di tingkat kecamatan, unsur komite sekolah, yang mana tentang manajemen berbasis sekolah. Yang keempat, mengadakan pelatihan dan pendampingan sistematis bagi para kepala sekolah, guru, unsur komite sekolah. Yang kelima, melakukan supervisi dan monitoring. Yang keenam, mengelola kegiatan yang bersifat bantuan langsung bagi setiap sekolah untuk peningkatan mutu pembelajaran. Selanjutnya, di sini akhir-akhir ini semakin masif menerapkan inovasi digital dalam kehidupan sehari-hari, seperti blockchain, kriptografi dan cryptocurrency, NFT, dan juga metaverse. Nah, untuk masing-masing ini akan dijelaskan mengenai pengertian, tujuan, kegunaan atau fungsinya, dan juga contoh penerapannya. Yang pertama mengenai blockchain. Blockchain ini adalah layanan eksplorasi blok Bitcoin, semacam wallet atau dompet mata uang kripto yang sesuai untuk Bitcoin, Bitcoin Cash, dan juga Ethereum. Tujuannya untuk mempermudah seluruh proses transaksi dan dapat diibaratkan sebagai buku kas digital yang dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Fungsinya tentu untuk mencatat dan menyimpan setiap transaksi yang terjadi secara digital. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu blockchain untuk financial, value exchange, asset register, dan juga security dalam sektor perbankan. Selanjutnya ada kriptografi dan cryptocurrency. Cryptocurrency ini adalah mata uang digital yang dibuat menggunakan konsep kriptografi. Tujuannya hasil dari depresi ekonomi besar dan merupakan solusi terbaik untuk ekonomi yang gagal. Fungsinya untuk transaksi antar pengguna tanpa perlu melewati pihak ketiga.
Selain itu, banyak pengguna yang memanfaatkan cryptocurrency sebagai instrumen investasi. Kemudian ada NFT, yaitu sebuah aset digital yang mewakili barang berharga dengan nilai yang tidak dapat diganti atau ditukarkan. Tujuannya ini adalah inovasi bagi seniman digital yang selalu kesulitan dalam melawan plagiarisme dan pencurian kreatif. Fungsinya tentu sebagai bukti kepemilikan barang yang dapat dibeli dengan mata uang kripto. Barang yang dapat dibeli ini berupa beragam media, mulai dari karya seni, klip video, musik, dan sebagainya. Contoh penerapannya itu adalah bisnis dalam seni atau karya. Selanjutnya ada metaverse, ini bukan hal yang asing lagi, yang mana metaverse ini bagian dari internet dari realitas virtual bersama yang dibuat semirip mungkin dengan dunia nyata dalam dunia internet kedua. Tujuannya menjadi platform komunikasi yang modern dan mempermudah setiap orang untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian, untuk inovasi dalam pembelajaran matematika sendiri ada apa saja? Mungkin saya akan menyebutkan salah satunya, yaitu dengan inovasi pembelajaran menggunakan Schoology. Schoology ini adalah sebuah website yang mana sangat berguna untuk pembelajaran. Ciri-cirinya itu adalah pembelajaran ini dapat dilakukan secara luring maupun daring, yang mana Schoology ini juga harus terikat dengan akses internet. Manfaatnya itu situs yang menggabungkan antara jejaring sosial dan learning management system. Jadi dengan Schoology kita bisa berinteraksi sosial sekaligus belajar. Di dalam Schoology dapat membuat kelas belajar yang memungkinkan pengajar dan siswa dapat berinteraksi, memuat sumber belajar yang digunakan siswa sebagai referensi belajar, dan dapat juga membuat grup sehingga dapat terorganisir atau berkelompok. Media pembelajarannya juga ini sangat bermanfaat di Schoology dan dapat digunakan oleh siswa maupun guru. Tujuannya tentu untuk mempermudah proses pembelajaran secara digital baik dari sisi guru maupun peserta didik. Nah, dari jawaban tersebut saya mengambil referensinya adalah sebagai berikut. Jadi dari pemaparan tersebut dapat saya simpulkan bahwa inovasi pendidikan ini adalah suatu usaha yang dilakukan, baik dilakukan oleh pemerintah, oleh siswa maupun guru untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Dan tentunya kita juga harus mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan apa yang sedang terjadi saat ini, terutama perkembangan teknologi. Dan tentunya kita juga dapat memanfaatkan inovasi pendidikan bersama dengan teknologi-teknologi yang ada ataupun produk-produk inovasi yang sudah ada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.